قال الإمام ويشهد وصف بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجر وخليفته الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنهما ونفعنا في دارين آمين. ولصالح النيات كن متحريا متكثرا منها وراقب واخشعي. Walisolihin niat kun mutaharriya, dan berusahalah engkau untuk mendatangkan niat-niat yang baik di dalam semua perbuatanmu. Mutakatsiran minha, dan memperbanyak niat-niat baik itu di dalam satu perbuatan. Waraqib, dan bersifatlah merasa diawasi oleh Allah. Wakhsya'i, dan khusyulah. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dzakara fi hadzal bait an-niyah wal muraqabah wal khusyu' wa usa biha wa nasah. Fal muradu min niyat mailul qalbi ila al-khair wa iradatuhu lahu. Yang dimaksud dengan niat yang baik, niat itu adalah condongnya hati untuk kebaikan dan keinginan hati untuk melakukan hal tersebut. Wan niyah ruhul amal, niat ini rohnya amal. Artinya amal kalau nggak ada niat maka sia-sia. Artinya seperti badan nggak ada rohnya, bangkai. Kasarnya seperti ini. Kalau kita itu mau melakukan pekerjaan, harus ada visi misinya. Visi misi itu penting untuk menjadikan Anda itu lebih semangat pertama dan tidak melenceng dari tujuan awal. Itu penting. Orang nyari dunia itu pasti butuh visi misi. Kenapa sampean kerja? Pasti ada visi misinya. Tidak usah daripada nganggur, nggak baik. Berarti nggak ada visi misi, habis umurnya dengan itu aja. Orang kerja ini nyari dunia, nyari akhirat lebih lagi, harus punya visi misi. Nah, visi misi inilah namanya niat. Seseorang ketika dia berniat, maka dia akan menjadikan segala perbuatannya itu sesuai dengan yang awal dia niatkan. Gampangnya seperti ini. Sebagian besar orang Grogol itu perantauan. Ya, tinggal bagaimana kebanyakan perbuatan dia di Grogol ini tergantung visi misinya. Dia harus ada ungkapan di hatinya. Di Grogol apa yang kau cari? Di Grogol apa yang kau cari? Itu penting. Sehingga kenapa gerak-gerik Anda itu sesuai dengan apa yang Anda niatkan itu. Apa yang Anda niatkan. Disebutkan Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika beliau mengirim surat kepada murid tersayangnya, itu Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikubur di Kubah Ampel. Di antara risalah itu beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan orang ke Jawa, Indonesia dibilang Jawa, ya, mau Kalimantan dibilang Jawa. Semua orang itu ke Jawa kebanyakan nyari huludud dunia, nyari keduniawian. Amma ibni al-Idrus, ibnu Idrus, adapun putra Idrus itu Muhammad, fa innahu yatrubul qutbiyah. Beliau ke Indonesia itu nyari makom kutub, nyari makom qutbiyah. Dari sini penting, nanamkan niat itu penting. Sehingga dalam hal ini kata beliau, niat itu rohnya amal. Anda membuat pengajian, niatnya apa? Itu harus ada. Anda bikin sesuatu, Anda keluar dari rumah, niatnya apa? Kalau nggak ada niat, nggak usah keluar. Kalau cuma niat nyari angin aja, kipas angin di rumah nggak nyala. Kalau cuma nyari pemandangan, tinggal lihat di HP, tulis saja pemandangan Grogol muncul aja di situ. Sehingga dalam hal ini niat itu penting. Orang kalau bergerak tanpa niat, linglung dia.
Sehingga bertahun-tahun gitu-gitu aja. Kenapa? Niatnya nggak ada. Orang yang nggak punya visi misi, maka dia berjalan di tempat. Visi misi ini penting. Orang ahli akhirat, visi misinya akhirat. Ahli dunia, visi misinya dunia. Dengan visi misi itulah dia dapat tujuannya. Dia dapat tujuannya. Sehingga beruntung orang yang membenarkan tujuannya sehingga tercapai apa yang dia tuju itu. Dalam suatu hadis masalah niat, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niat. Semua amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Orang yang berbuat baik tapi niatnya buruk dapat keburukan. Berbuat baik dia, dohirnya kebaikan, tapi niatnya buruk, yang dapat dosa. Nyungguhin tamu, baik, cuma dikasih racun di dalamnya, buruk niatnya. Perbuatan dohirnya baik, maka yang dapat dosa, walaupun nggak diminum oleh tamu. Tamunya nggak minum, tapi dia dapat dosa. Kenapa? Niat. Yang Allah lihat niatnya. Tapi jangan dibalik ya. Berarti kalau perbuatan buruk, niat baik, aman sudah, tetap buruk. Anda semua ada seseorang mencuri untuk sodakoh, tetap buruk itu. Ya. Mencuri untuk sodakoh tetap buruk, nggak boleh. Sehingga di dalam hal ini masalah niat ini sangat penting. Dan Nabi memberi contoh, faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrah dia dari Mekah ke Madinah itu untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Maka hijrah dia benar-benar hijrah kepada Allah. Artinya tambah dekat dia dengan Allah karena hijrahnya tadi. Dan tambah dekat dia dengan Nabi Muhammad dengan hijrahnya tadi. Tapi faman kan hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi yang hijrahnya dia ke Madinah hanya untuk mencari dunia. Karena di Mekah gak boleh bawa barang-barangnya. Di Mekah itu orang-orang mukmin dilarang membawa ternaknya, membawa perhiasannya dilarang. Hanya boleh membawa pakaian yang ada serta kendaraan untuk nyampe ke sana. Kebun-kebunnya nggak boleh. Di hasil-hasilnya semua diklaim orang musyrik waktu itu. Sehingga sebagian mukmin yang lemah iman, tapi selemah-lemahnya mereka masih di atas wali kutub, karena sahabat. Itu hijrahnya ada yang untuk dunia. Imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena untuk perempuan yang hendak dia nikahi. Dia ini laki-laki namanya Muhajir Ummu Qais. Ya, Ummu Qais ini seorang perempuan yang dicintai oleh seorang pemuda. Dia awal tidak mau hijrah yang pemuda ini, tapi gara-gara perempuan yang dicintai hijrah, dia hijrah juga. Gitu. Namanya Muhajir Ummu Qais, terkenal. Nah, ini kata Nabi, barang siapa yang hijrah karena perempuan yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah dia sesuai yang dia tuju, yang dia niati, itu yang dia dapat. Itu yang dia dapat. Itu pun kadang-kadang nggak dapat. Berapa banyak orang kegrogot niat ini, tapi berapa persen yang dapat? Coba dia niat karena Allah, nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin sia-sia. Karena apa yang diniatkan untuk Allah, nggak mungkin sia-sia. Tadi yang disebutkan di antara qasidah itu waslih kusudi wal amal. Ya Allah, perbaikilah tujuan-tujuanku, wal amal, dan amalku. Kalau sudah tujuan baik, amal pasti baik. Kalau tujuan sudah baik, maka amal pasti baik. Tapi kalau tujuan ini buruk, amal itu ada nanti kelihatan buruknya. Awal mungkin kelihatan baik, tapi kalau sudah tujuan nggak baik, pasti kelihatan nanti keburukannya akan tampak. Kenapa? Karena amal itu tergantung daripada tujuan. Tujuan itu niat itu sudah. Niat itu sudah. Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan niat itu rohnya amal.
sebagaimana rohnya badan, dan sebagaimana hujan untuk bumi. Sehingga dikatakan sini, faman kanat niyatuhu wa qasduhu ad-dunya al-ajilah, barang siapa niat dia dan tujuan dia dunia yang sekejap ini dan kelezatannya, maka niatnya buruk. Karena itulah Al-Habib Abdul Haddad mengatakan wali sholihin niyat kun mutaharriya. Ya, jadilah engkau ini berusaha menanamkan di hati niat-niat yang baik. Orang yang menanam padi, ya muncul hama itu wajar. Tapi Anda nanam hama nggak mungkin muncul padi. Artinya di sini orang sudah niat baik, itu masih ada hal-hal yang buruk muncul. Yang niat baik dari awal itu adalah masih ada hal-hal yang buruk muncul. Apalagi kalau dia niat buruk, nggak mungkin yang baik itu muncul. Sehingga di sini penting menghadirkan niat. Fa'afada, kata beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan dari sini guruku Habib Abdul Haddad memberi faedah bahwasanya di antara niat itu ada niat yang soleh, ada niat yang fasid, yang rusak. Ya. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya ada kalanya amal satu, perbuatan satu itu memiliki niat yang banyak. Anda hadir ke majelis ini malam ini, niatnya apa? Ya. Pertama, niat untuk berkumpul dengan para dzurriyyat Nabi. Yang kedua, niat untuk menghidupkan malam Jumat. Yang ketiga, niat untuk ziarah waliullah. Yang keempat, berniat untuk mendengarkan daripada ilmu. Yang kelima, berniat memperbanyak sholawat Nabi. Yang keenam, berniat untuk sodako, menghadirkan makanan ini sodako. Banyak niatnya. Selanjutnya niat mengajak orang-orang mukmin untuk ingat Allah. Ya. Yang ketujuh, niat mencegah orang-orang beriman agar jangan sampai lalai dari Allah. Banyak niatnya. Ya seperti ini, orang yang berniat seperti itu diperbanyak, pahalanya sebanyak niatnya. Sehingga di antara ucapan salaf, kam min qalilin kasrahun niyah. Berapa banyak amal sedikit tapi menjadi banyak karena niat. Jadi banyak karena niat. Sehingga dalam hal ini seseorang itu kalau seumpama dia ke suatu kota, dia berniat, ya Allah saya ingin ketemu orang-orang soleh di sana, ketemu tempat-tempat yang baik di sana, maka insya Allah dia akan terjaga ketemu orang buruk, dia akan terjaga ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, terjaga dia. Tapi kebalikannya, kalau dia ke kota tersebut pengen lihat hal-hal yang haram, pengen ke tempat maksiat, pengen ya ketemu ini, maka sulit dia untuk ketemu majelis orang soleh, karena niat dia di awal sudah buruk. Akhirnya pas dia pulang dari tempat itu, wah kota fulan ya banyak maksiatnya. Yang pertama tadi bilang, Masya Allah kota itu banyak ketaatannya. Kenapa? Masing-masing niat. Masing-masing niat. Seseorang ke Bali seumpama, kalau dia niat, saya niat ke sana pengen ziarah wali 7, pengen ketemu ulama sana, yang dia temui mereka-mereka. Jadi kalau dia ke sana pengen lihat hal-hal yang haram, yang dia temui itu juga. Sehingga ketika pulang dua-duanya beda pemandangan. Ya apa di Bali? Wah tempat maksiat, dosa. Yang satunya, ya apa di Bali? Masya Allah, tempat penuh dengan keberkahan. Kenapa? Yang dia niatkan ke sana adalah kebaikan. Di sini penting. Sehingga niat itu bisa mengubah pandangan kita kepada orang. Niat itu bisa merubah pandangan kita kepada orang. Ya kan di sini beliau menjelaskan tentang hadis Nabi SAW yang inamal a'mal binniyat itu. Kata beliau, faman nawa khaira asmara khaira. Barang siapa niat baik maka akan membuahkan kebaikan. Anda akan buahkan kebaikan.
Wa man nawa syarron asmara syarron. Dan siapa yang berniat buruk akan membuahkan keburukan. Wa 'alallahi qasdus sabil. Dan hanya kepada Allah hendaknya tujuan arah itu berada. Cuman Allah Ta'ala berfirman, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Kamilah yang memberi petunjuk kepada jalan itu. Ada yang kami tunjukkan ke arah syukur, ada yang ke arah kufur. Artinya Allah bukan hanya menciptakan ketaatan, kemaksiatan pun Allah ciptakan. Terus dari mana? Lah syaitan ciptaan Allah, iblis ciptaan Allah. Itu semua sumber-sumber maksiat. Tujuannya apa Ustaz? Nah, tujuannya adalah Allah berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Harus ada yang di surga, harus ada yang di neraka. Itu sudah keputusan Allah. Dalam surah As-Sajdah yang sering dibaca subuh Jumat, Allah berfirman dalam Al-Quran, walau syi'na wal ataina kulla nafsin hudaha. Seumpama kami berkehendak, pasti kami beri setiap orang hidayah. Kalau kami berkehendak pengen itu, tapi walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah menjadi kepastian dariku, kata Allah, la amla'anna jahannam, aku akan memenuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dengan seluruh manusia dan jin. Itu sudah keputusan Allah, nggak bisa diganggukan. Kita cuman sami nama ta'na selesai. Cuman jangan sampai kita itu aja. Sehingga kalau kita perhatikan, setiap masa itu lebih banyak ahli neraka daripada ahli surga. Tiap masa, gak jauh-jauh. Sekarang muslimin dengan non-muslim lebih banyak mana? Non-muslim. Yang muslim saja, yang gak sholat dengan yang sholat, yang zakat dengan yang gak zakat, lebih banyak mana? Sehingga disebutkan ada seorang profesor mengatakan Islam di Indonesia itu cuma 15%. Ini bukan dia nyeleneh, enggak. Artinya Islam yang betul-betul menjalankan syariat Islam, yang hadir di majelis, yang ada di masjid 5 waktu, yang mereka ini memakai pakaian syar'i, itu cuma 15%. Sisanya banyak pelanggarannya. Nah, di sini tugas yang 15% inilah bagaimana yang lebih besar itu kita ajak, kita gerakkan hatinya, karena Allah yang memberi hidayah. Jangan kita nggak bisa Ustaz, kita sedikit bagaimana bisa merubah yang lebih banyak. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, dengan izin Allah. Sehingga jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Oh, sudah mungkin gerobak ini sudah rusak, ini orang yang putus asa. Rusak pemuda sih nggak bisa lagi dirubah dah. Allah yang maha kuasa. Kalau sudah bilang kun fayakun, mau apa Anda? Mau apa Anda? Allah berfirman, ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Dan kebaikan rahmat apapun, kalau sudah Allah buka untuk suatu kota, siapa yang bisa mencegahnya? Ini berkat gara-gara terjadi serangan Israel ke Palestina itu. Subhanallah, ya, kenaikan orang di Eropa itu yang masuk Islam itu 300% pesat. Banyak yang masuk Islam, ya, berkat ini. Ya mungkin kita miris betul dengan kejadian kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, karena itulah roh jihad itu banyak dimatikan, bukan oleh orang kafir, muslim sendiri. Muslim sendiri itu mematikan roh jihadnya. Ada orang-orang yang benci jihad bilang, oh Islam itu masa negara diam-diam diserang. Ini Nabi Muhammad hanya dia bela diri. Enggak, Nabi Muhammad itu hanya kalau ada yang nyerang baru beliau perang. Akhirnya loyo roh jihad.
Ya, padahal akhirnya apa? Ketika lihat orang Palestina diserang, ya semoga syahid Ustaz. Sambil dia duduk, semoga syahid aja. Saya nggak bisa membela Ustaz. Di situ musibah mereka Ustaz. Hati-hati yang seperti ini ditanya nanti di akhirat. Yang seperti ini ditanya di akhirat. Kok bisa-bisanya Anda tenang-tenang di sana itu bayi-bayi banyak dibunuh? Kok bisa-bisanya? Sehingga dalam ini roh jihad itu harus ada. Dan itu termasuk bentuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, niatnya hanya untuk Allah. Apa arti ikhlas niat karena Allah? Kita lihat di dalam iftitah yang sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, seluruh ibadahku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Banyak orang pengen mati di jalan Allah, itu gampang, gak lama. Yang sulit hidup di jalan Allah. Yang sulit itu kalau Anda hidup di jalan Allah. Kalau mati di jalan Allah gampang Pak, selesai meninggal, syahid selesai. Yang repot ini hidup di jalan Allah, ini yang repot. Bagaimana tiap hari kita berperang dengan nafsu kita. Jangan haram, jangan, gak boleh, jangan. Itu berperang terus itu. Itu paling berat. Bertahun-tahun, puluhan tahun itu jihadnya. Kalau cuma perang sehari 2 hari selesai. Masalahnya perang dengan nafsu ini berat. Dan itu jihadul akbar, jihad yang terbesar di situ. Nah, kemudian disebutkan di sini, faman syaghala nafsuhu bi taharri sholihin niyat fahuwa muraqib. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk berusaha menghadirkan niat-niat baik, maka dia termasuk muraqib. Muraqib itu orang yang senantiasa mengawasi dan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa merasa diawasi, selalu dalam keadaan mawas diri. Ya, merasa CCTV Allah itu di mana-mana, sehingga dia nggak berani meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau mengerjakan apa yang Allah haramkan. Dan ini adalah maqam muraqabah yang insya Allah akan kita bahas setelah pembahasan niat. Insya Allah yang akan datang kita bahas tentang sifat al-muraqabah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang diberi taufik untuk selalu berniat sholihah di dalam setiap amal kita dan setiap gerak-gerik kita serta diam kita. Amin ya rabbal alamin.